Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu. Di momen kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberlimpahan anugerah, karunia dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan terkait dengan hakikat berwudu sebagai salah satu syarat mutlak sebelum kita melakukan sholat fardu maupun sunnah. Hakikat berwudu sesungguhnya adalah tidak saja hanya sekedar mensucikan jasmani, jasad dan raga. Karena rukun wudu, hakikat wudu itu adalah pesan-pesan yang sangat dalam, tersirat, yang bisa dilakukan oleh siapapun, dari tua dan muda, kita sebagai muslim. Hakikat berwudu adalah tidak hanya saja membersihkan jasad jasmani kita, tapi ada 4 poin penting hakikat berwudu dalam mensucikan diri dari segala macam kotoran. Tidak hanya kotoran jasmani, kotoran hati, kotoran pikiran, dan juga kotoran perbuatan atau akhlak. Hakikat berwudu adalah satu, mensucikan jasmani supaya tidak kotor, bersih raga kita ini dari kotoran debu. Kedua, membersihkan atau mensucikan pikiran dari hal-hal yang kotor, hewani, syahwat, dan lain-lain. Yang ketiga, hakikat berwudu adalah mensucikan hati dari kotoran hati, syirik, dengki, zolim, raja ratu tega. Itu yang ketiga. Dan hakikat bersuci wudu yang keempat adalah mensucikan ruh. Berkiblat amantu bila hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Jadi hakikat berwudu ini jangan sampai dibuat permainan, hanya sekedar wudu. Air suci yang kita gunakan untuk berwudu suci, mensucikan tangan. Itu adalah sebuah pesan tersirat yang sangat dalam. Hati-hati dengan perbuatan kita. Kita sucikan. Membersihkan mulut, lisan kita, lidah kita, kumur-kumur. Supaya hati-hati, pesan yang tersirat sangat dalam. Hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan omongan. Jangan sampai lisan kita ini busuk dan beracun. Cukup binatang melata saja yang beracun. Jangan lisan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah membersihkan, mensucikan praktek-praktek rukun wudu. Hidung, mata, telinga kita, rambut, dan pikiran kita. Lalu kedua kaki kita kanan dan kiri. Esensi tafsir makna yang tersirat dari mensucikan jasmani kita dengan berwudu dengan air bersih atau air suci adalah mengingatkan hati-hati kita dengan lisan, mengingatkan hati-hati kita dengan tindakan, mengingatkan hati-hati kita dengan perbuatan. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam berakhlak, hati-hati dalam berlisan. Jadi jangan hanya sekedar wudu. Wudu itu maknanya luar biasa. Hakikatnya sangat dalam. Nah, setelah sah berwudu, maka sah kita melakukan sholat fardu maupun sunnah.
Jika wudunya kita tidak sah, maka tidak akan sah kita sholat. Artinya, jangan hanya sekedar berwudu. Ambil air wudu, sholat. Nah, itu pengingat, pesan kebaikan, pesan akhlak, pesan moral bagi kita manusia yang diberikan akal pikiran. Nah, itu dari jasmani. Yang keduanya adalah membersihkan, mensucikan pikiran. Jangan sampai pikiran kita kotor, jangan sampai pikiran kita jelek, jangan sampai pikiran kita suudzon, licik, nakal. Disucikan. Yang ketiga, mensucikan hati kita. Supaya apa? Bersih. Kolbu kita itu bersih. Tidak suudon. Tidak jolim. Agar apa? Agar bersih dari penyakit hati. Kerasnya hati. Busuknya hati. Tinggi hati. Tidak mau merendah. Nafsu hewani dipupuk. Jangan sampai kita memupuk nafsu hewani. Nah, maka hakikat syariat berwudu itu adalah pengingat, mensucikan jasmani, mensucikan pikiran, mensucikan hati, dan mensucikan ruh. Supaya kita itu lurus. Berkiblat pada keimanan kita. Jadi kalau hanya sekedar berwudu seperti itu juga anak kecil bisa. Siapapun bisa. Wudu, sholat, udah selesai. Pesannya ini yang tersirat, yang sungguh luar biasa, yang harus kita terapkan, kita aplikasikan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sembarangan, jangan mempermainkan syariat berwudu, karena hakikatnya penting sekali, kesannya penting, pesannya penting sekali, maknanya sangat dalam. Tidak boleh sembarangan. Kita berwudu mungkin dalam satu hari 5 waktu sesuai dengan fardu sholat. Atau mungkin ada saudara kita, sedulur kita yang beriman lebih dari itu, banyak melakukan praktek-praktek sholat sunnah. Baik qobla maupun ba'da. Hati-hati. Berwudu tidak hanya sekedar mensucikan jasad dari kotoran debu, keringat, dan lain-lain. Esensi hakikat berwudu adalah mensucikan jasmani, mensucikan hati, mensucikan pikiran, dan mensucikan ruh kita. Ruh suci dari nurullah, ruh suci dari nur Muhammad. Setiap individu, setiap insan, setiap manusia di muka bumi ini memiliki ruh. Kita sucikan. Sakral, berwudu itu sangat sakral. Jangan diremehkan, jangan disepelekan. Jangan asal-asalan. Kebanyakan orang wudu ya sekedar wudu, berdoa, wudu, lalu sholat, selesai, sudah. Sakral, berwudu itu sakral. Proses ritual ibadah yang sangat sakral, sangat penting. Sebelum melakukan sholat, menghadap Tuhan, menghadap Allah. Sujud kepada Allah, sujud. Dengan benar-benar bersujud. Dimulai dari hati yang bersih, kolbu yang bersih, pikiran yang bersih, jasad yang bersih. Kalau memang hanya sekedar membersihkan atau mensucikan jasad, ya sudah, mandi saja sekalian, tidak lagi berwudu. Kalau intinya hanya sekedar membersihkan jasad, jasmani, raga, dari kotoran, debu, dan lain-lain. Mandi saja. Maka pentinglah kita berpikir. Pentinglah kita mencerna. Penting sekali kita menggali kajian dari mensucikan diri dari berwudu. Salah satu syarat untuk sah melakukan sholat, fardu maupun sunnah. Jadi tidak hanya sekedar berwudu, hati-hati kita. Lisan kita, hati-hati dengan kolbu kita, hati-hati dengan tindakan kita, hati-hati dengan pikiran kita. Sakral berwudu itu, jangan diperbuat permainan. Jangan hanya sekedar wudu.
Jangan hanya sekedar menggunakan air suci, air bersih, karena maknanya sangat dalam. Apa artinya berwudu? Hakikat berwudu itu sangat penting, sangat sakral. Sebagai renungan kita semua, bahan kajian kita semua, agar diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jaga lisan, jaga mata, jaga telinga, jaga pikiran, jaga hati, jaga kolbu, jaga perbuatan dan tindakan, jaga akhlak kita dimanapun berada, siang dan malam, selama masih kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Mari, sedulur beriman, semua kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tolong diterapkan ajaran hakikat berwudu ini karena sangat penting agar kita menjadi manusia insan kamil. Manusia yang baik lahir dan batin. Bersih hati, bersih pikiran, bagus akhlak. Selalu memegang akhlakul karimah, memegang akhlak-akhlak perbuatan yang mulia terhadap siapapun, sebagaimana Allah kehendaki terhadap kepada hambanya, kepada makhluknya di muka bumi ini. Kita hijrah memperbaiki dari waktu ke waktu kebaikan-kebaikan hidup kita, berlomba-lomba saling mengasihi, memberikan manfaat yang baik terhadap sesama, tolong menolong, tulus mengalir jariah tanpa diminta dan tanpa diingatkan. Sebagaimana juga kodrati air mengalir, dia selalu menjadi tempat berkumpulnya kotoran dosa-dosa air. Kodrati air membersihkan segala sesuatu dari yang kotor-kotor, ragawi kita, jasmani kita, hati kita, pikiran kita, perbuatan kita. Belajar dari sifat air. Begitu sucinya, dia korbankan kesucian tersebut untuk membersihkan. Dia korbankan kesucian, kebersihan air tersebut untuk membersihkan kotoran-kotoran, baik manusia maupun objek kebendaan. Itulah fungsi hakikat daripada air. Membersihkan jasmani, membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan ruh, mensucikan ruh. Semua kotoran hidup di dunia ini selalu membutuhkan air. Kesucian air, kebersihan air kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita, lahir dan batin, dunia akhirat. Demikian, semoga kiranya bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.